semuanya, di sini kami akan membuat podcast tentang demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulistia. Nama saya Linda Rahayu. Nama saya Lirani Sila Agustin. Nama saya Daus Nugroho. Nama saya Fariz Albar. Nama saya Intan Lestari. Nama saya Regita Apriani. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Demokrasi, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Sulis, di sini kita akan ngobrolin topik yang seru, tidak ketinggalan zaman, yang pastinya tetap kritis, yaitu demokrasi, kita yang memilih atau mereka yang menentukan. Nah, di sekitar kita masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan tentang demokrasi. Apakah suara masyarakat itu benar-benar yang menentukan atau ada pihak lain yang diam-diam mengatur pilihan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah hadir 3 narasumber kece dari SMA kita yang sudah siap berbagi pendapat, wawasan dan juga ilmunya. Nah, di sini pertama ada Linda. Dia suka aktif di organisasi sekolah. Dia juga tidak ragu nih untuk mengeluarkan pendapatnya. Gimana, Lin? Halo semua, aku senang banget nih kalau ngebahas demokrasi. Menurutku, demokrasi itu bukan cuma kata-kata di buku PKN, tetapi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Nah, kelihatan banget kan orang-orang yang suka baca buku. Dan selanjutnya ada Lira. Lira ini si pemikir kritis yang harus selalu pakai data nih. Gimana Lira, menurut kamu apakah kita benar-benar memilih atau hanya mengikuti prosedur saja? Hai semua, pertanyaannya, kalau kita lihat data, banyak faktor yang mempengaruhi hasil pemilu. Kita memang memilih, tapi sejauh mana pilihan kita itu murni, itu yang perlu dipertanyakan. Oke, pernyataannya ini sama sekali dengan judul yang kita angkat di podcast ini ya. Dan terakhir ada Daus. Daus ini yang santai tapi tetap peduli nih. Gimana nih menurut kamu Daus? Apakah demokrasi di Indonesia itu sehat atau enggak? Sehat atau enggaknya tergantung kita melihat dari sisi mana. Karena sistemnya ada, kita bisa memilih, tapi kadang hasilnya bikin kita bertanya-tanya. Oke, ini menarik sekali ya. Untuk Sobat Demokrasi, semua narasumber sudah diperkenalkan. Kita selanjutnya akan ke segmen berikutnya, yaitu segmen pertama. Di segmen pertama ini, sebelum kita melanjut ke perbincangan yang lebih dalam, ada baiknya nih kita menyamakan dulu pendapat tentang demokrasi. Kan katanya ya, kalau demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Nah, menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi itu? Boleh dari Linda dulu. Menurut aku, demokrasi itu sistem di mana rakyat bisa menentukan pemimpinnya, tapi bukan sekedar pemilu. Demokrasi juga berarti bisa memberikan kebebasan dan juga kesetaraan hak bagi semua warga negara. Oke, nah menurut Lira gimana tuh secara teori apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Secara teori, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi kalau kita lihat datanya, demokrasi di berbagai negara bisa berbeda-beda tergantung sejauh mana rakyat bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oke, jadi itu pengertian demokrasi secara teori. Nah, gimana nih menurut kamu Daus dari sudut pandang yang lebih realistis? Buat aku, demokrasi itu pilihan. Namun masalahnya apakah kita benar-benar memilih atau sistemnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat diprediksi. Oke, untuk Sobat Demokrasi, kita sudah tahu nih sudut pandang dari setiap narasumber tentang demokrasi. Selanjutnya kita ke segmen kedua. Banyak faktor yang mungkin mempengaruhi media, politik uang, dan
konstitusional atau mengadu domba, kita harus benar-benar mencari informasi kembali. Nah, terus jangan cuma konsumsi informasi dari satu sudut pandang aja. Kadang kita nggak sadar kalau algoritma media sosial cuma bikin kita lihat berita yang sesuai dengan opini kita sendiri. Jadi pentingnya membandingkan informasi satu dengan informasi lainnya. Nah, untuk sobat demokrasi, agar kita tidak menjadi korban hoax atau framing media, kita punya 3 cara nih. Yang pertama, cek data, tetap kritis, dan juga terus menambah wawasan dengan cara membandingkan informasi satu dengan informasi lainnya. Dengan begitu kita itu tidak akan menjadi korban framing media. Nah, untuk sobat demokrasi, kalau kita nggak mau jadi korban hoax atau framing media, kita punya 3 tips nih. Yang pertama, cek data, tetap kritis, dan buka wawasan dari berbagai informasi. Dengan begitu, kita tidak akan menjadi korban hoax atau framing media. Setuju nggak nih, teman-teman? Setuju. Nah, untuk pertanyaan di segmen 3 ini, apakah nih suara itu benar-benar Ya, tapi ada juga yang merasa pilihannya tetap berpengaruh karena yang menang juga ya. Satu suara memang kecil, tapi kalau banyak yang tidak begitu, maka tidak bermanipulasi. Jadi kalau kita sadar suara kita ada, kita harus lebih berdaya. Nah, secara teori, pemilu ditentukan oleh mayoritas. Tapi kalau banyak yang golput atau sendiri, yang punya strategi pemilu yang menang. Jadi untuk sobat-sobat demokrasi, jika ingin suaranya ikut berpengaruh, harus ada kesadaran bersama. Bukan begitu, teman-teman? Betul, kalau cuma sedikit orang yang sadar, itu nggak bakal ada perubahan. Kan di segmen 3 itu bilang ya, kalau misalnya suara kita atau suara masyarakat itu akan berpengaruh kalau misalnya ada kesadaran bersama. Kalau pemilu itu kan momen dimana kita memilih pemimpin ya, tapi banyak yang bilang kalau suara masyarakat itu banyak diolah atau dimanipulasi. Menurut kalian itu gimana? Boleh jadi setuju banget, ada kasus suara rakyat tidak aman kalau itu membuat sistem kan seperti kita. Jadi yang benar-benar terpilih bukan yang kita inginkan, tapi yang menurut kita lebih baik. Apa ini? Kalau kita lihat di berbagai negara ada bola yang dinasional dengan negara besar akan dimenang. Artinya pemilih bisa dipengaruhi dengan cara yang rasional. Tapi ini bukan berarti kita pasrah. Di sisi lain kita juga bilang kalau demokrasi kita sebetulnya dulu masih ada pemimpin yang dipilih dengan kualitasnya bukan sekedar popularitas atau modal. Setuju banget nih untuk sobat-sobat demokrasi, kita ini bisa memilih, tapi ada faktor lain yang menentukan hasil akhir. Jadi tetap ya ada plus minusnya. Di segmen 5 ini dengan judul Bagaimana supaya demokrasi terutama di Indonesia itu benar-benar diterapkan. Nah, untuk pertanyaan di segmen ini
Jadi yuk lebih peduli. Jadi sobat demokrasi, apa yang kita bicarakan itu penting banget. Kalau misalnya kita terinformasi, kritis, dan juga tetap buka wawasan, itu kita yang menentukan masa depan. Tetapi kalau misalnya kita cuma asal ikut, dan keputusan tetap ada di tangan orang lain. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat Frida.